mau ke stasiun Dik dengan harapan dia bisa tahu kalau saya itu masih hidup. Kansa masih terbayang-bayang pada Fatan. Dia terus melamun dan masih tidak menyangka Fatan telah pergi meninggalkannya. Kansa, ini saya buatin kopi buat kamu. Mumpung masih hangat. Fatan pernah berjanji kalau dia tidak akan pernah pergi meninggalkan Kansa. Tetapi rupanya Fatan mengingkari janjinya pada Kansa. Fatan terlebih dahulu pergi meninggalkan Kansa bahkan untuk selama-lamanya. Diminum. Silakan. Air mata Kansa terus mengalir di pipinya. Rangga datang membawakan kopi untuk Kansa. Rangga bisa merasakan apa yang Kansa rasakan saat ini karena Rangga juga pernah kehilangan orang yang begitu dicintainya untuk selama-lamanya. Mas Rangga, makasih banyak, tapi saya sebenarnya nggak terlalu minum kopi. Oleh karena itu Rangga datang untuk menghibur Kansa. Kansa menolak kopi buatan Rangga karena dia tidak meminum kopi. Meminum kopi hanya akan mengingatkannya kepada Fatan. Rangga meminta Kansa untuk mencoba kopi buatannya karena dua alasan yang mengharuskan Kansa menuruti permintaannya. Tapi kamu harus cobain karena ada dua alasan. Pertama, kopi itu ditanam sendiri di kebun milik keluarga besar Rangga. Dan yang kedua adalah karena Rangga sendiri yang meraciknya. Kansa tersenyum dengan ucapan Rangga. Meminum kopi membuat Kansa teringat kembali pada Fatan. Kansa sudah meninggal. Kansa nggak mungkin ninggalin saya sendirian kayak gini. Bu Linda menemui Bu Rara dan Funi di ruang tamu untuk bertanya kenapa mereka datang sambil menangis. Bu Rara dan Funi mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Fatan. Bu Linda pun menceritakan hal yang sebenarnya dan semua tentang rencananya untuk memisahkan Fatan dan Kansa. Bu Rara dan Funi mengerti. Mereka berdua akhirnya ikut dalam skenario yang dibuat oleh Bu Linda. Begitu Fatan keluar dari kamarnya, Bu Rara dan Funi mengatakan pada Fatan bahwa Kansa telah meninggal dunia. Oleh karena itu mereka saat ini menangis dan begitu bersedih. Fatan tidak percaya kalau Kansa telah meninggal dunia. Bu Linda, Bu Rara dan Funi meyakinkan Fatan bahwa Kansa pasti sudah meninggal dunia karena kecelakaan yang mereka alami begitu tragis. Tetapi Fatan yakin bahwa Kansa masih hidup karena dirinya juga masih hidup dan selamat dalam kecelakaan tragis itu. Saya mau ke stasiun Dik dengan harapan. Fatan yang masih sangat yakin kalau Kansa masih hidup ingin datang ke stasiun televisi untuk membuat sebuah berita tentang dirinya yang kehilangan seorang istri. Dia bisa tahu kalau saya itu masih hidup. Dalam video itu, Fatan mengharapkan Kansa akan segera kembali padanya. Fatan juga meminta bantuan pada seluruh netizen untuk memberi kabar padanya jika melihat Kansa. Fatan terlihat sangat bersedih. Dia begitu merindukan Kansa dan sangat berharap Kansa akan segera kembali padanya. Kansa, gak usah so polos kamu ya. Rangga memberikan pekerjaan kepada Kansa untuk menyelidiki laporan keuangan yang terasa janggal di perusahaan kopi miliknya. Perusahaan Rangga mengalami kerugian yang sangat besar setelah Rangga lama tidak menghandlenya. Saya tahu kamu baru kehilangan suami kamu, tapi bukan berarti kamu bisa goda suami saya. Kini Rangga kembali ke rumah ibunya karena ingin mengurus perusahaan kopi milik keluarganya yang hampir bangkrut. Kansa menemukan sesuatu yang janggal dan sepertinya ada yang curang di perusahaan Rangga. Ada yang korupsi di perusahaan Rangga tanpa sepengetahuan Rangga, yaitu Pasha. Rangga sangat puas dengan kinerja Kansa yang begitu jeli dan teliti sehingga bisa menemukan kecurangan dalam perusahaannya. Hari ini ibu senang sekali. Rumah ini terasa hangat. Bu Anggun sangat bahagia karena kini rumahnya kembali ceria setelah Rangga kembali. Apalagi kini Kansa juga tinggal di rumahnya. Bu Anggun merasa kini rumahnya terasa begitu hangat. Seperti layaknya keluarga yang utuh. Mereka bisa makan bersama sehingga semakin menambah kehangatan dalam keluarga mereka. Biasanya Bu Anggun hanya makan sendiri karena Pasha dan Nadira lebih memilih untuk makan di luar. Nadira kesal karena mamanya selalu memuji-muji Kansa. Rangga, ada Kansa. Sementara itu Pasha mencoba untuk menggoda Kansa. Kakinya disentuhkannya ke kaki Kansa. Kansa kesal lalu menendang kaki Pasha. Bisa nemenin ibu makan. Pasha terkejut dan berteriak kesakitan. Nadira marah pada Kansa karena menganggap Kansa telah mencoba untuk menggoda suaminya. Bu Anggun dan Rangga sangat kecewa dengan sikap Nadira yang terlihat tidak menyukai kehadiran Kansa di rumah mereka.